Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Memulai hari kita, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai pasal 36 ayat yang ke-7. Musa menyuruh segenap umat Israel berkumpul, lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah segala firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 harus ada sabat kudus bagimu, hari perhentian penuh untuk Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Pada hari Sabat, jangan menyalakan api di semua tempat kediamanmu." Berkatalah Musa kepada segenap umat Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah dari antaramu persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang tergerak hatinya membawanya sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Emas, perak, tembaga, benang ungu tua, ungu muda, dan benang merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus, kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa yang wangi, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Semua yang ahli di antara kamu harus datang untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, tenda dan tudungnya, kaitnya, papannya, kayu lintangnya, tiang dan alasnya, tabut dan kayu-kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dan kayu-kayu pengusungnya, segala perlengkapannya serta roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perlengkapannya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran dupa dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan dupa yang wangi, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah kurban bakaran dengan terali tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perlengkapannya, bejana pembasuhan dengan alasnya, tirai pembatas pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk melayani sebagai imam. Lalu pergilah segenap umat Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan, untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya, baik laki-laki maupun perempuan, membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kalung, segala perhiasan emas. Demikian juga setiap orang yang memberi persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang membawa apa yang dimilikinya berupa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit halus. Setiap orang yang hendak memberi persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan itu bagi Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki kayu akasia membawanya untuk membuat segala perlengkapan ibadah. Setiap perempuan yang memiliki keahlian memintal dengan tangannya dan membawa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus hasil pintalannya itu. Semua perempuan yang memiliki keahlian dan tergerak hatinya memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk dupa yang wangi. Setiap laki-laki atau perempuan yang rela hatinya membawa sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa supaya dilaksanakan. Orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat pengertian pengetahuan dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditatah, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dirancang itu. Tuhan mengaruniakan juga kepandaian di dalam dirinya untuk mengajar. Begitu pula kepada Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan sebagai pengrajin, perancang, dan pembuat tenunan dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus juga sebagai penyulam. Mereka melakukan berbagai pekerjaan dan membuat berbagai rancangan.
Bezaleel dan Ahiloab harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan yang untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian di dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan." Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian. Baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Buah dari kerelaan. Ketika kita membaca dan merenungkan teks kita hari ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kerelaan hati. Ketika Tuhan berfirman agar umatnya memberikan persembahan khusus membangun kemah suci, Tuhan menekankan pada kerelaan hati. Tuhan tidak memaksa, dan justru itu yang membuat umat hatinya tergerak ambil bagian dalam mendukung pembuatan kemah suci. Yang kedua, persembahan itu diberikan berdasarkan apa yang ada. Sebagian memberi dalam bentuk materi, sebagian yang lain memberi dalam bentuk tenaga. Tuhan sangat menghargai pemberian yang kita lakukan berdasarkan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak menuntut terlalu besar, tetapi justru dimulai dari apa yang ada. Baik itu materi, ide, pikiran, tenaga, semua dihargai di mata Tuhan. Yang ketiga, karena bermula dari kerelaan dan apa yang ada, justru kita melihat bahwa yang diperlukan dan yang dikumpulkan sudah melampaui dari apa yang diharapkan. Seringkali kita berpikiran, kalau dasarnya hanya kerelaan hati, maka pasti masih ada kekurangan. Tetapi dalam berbagai hal, termasuk beberapa kegiatan maupun program yang kita lakukan bersama-sama, seringkali justru berdasarkan kerelaan hati dan apa yang ada pada kita, membuahkan apa yang lebih daripada yang kita perlukan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika setiap hati tergerak untuk ambil bagian dalam pelayanan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kekurangan. Tentu itu menjadi kesaksian yang baik dan menguatkan kita semua. Maka mari Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita belajar untuk terus mendukung pelayanan-pelayanan, bahkan apa yang sedang dikerjakan oleh gereja Tuhan melalui kerelaan hati kita dan melalui apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Pastilah Tuhan tidak hanya sekedar mencukupkan, tetapi menjamin bahwa apa yang kita kerjakan justru berharga di mata Tuhan, sehingga tidak akan mengalami kekurangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami, agar kami terus ambil bagian dalam berbagai pelayanan yang dapat kami kerjakan dengan rela hati. Kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan selama itu untuk Tuhan, Tuhan akan menghargai dan pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.